Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam Renungan Embun Surgawi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Di pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat dan kami juga siap mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu melekat di hati kami agar kami semakin setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Haleluya, amin. Tema pada pagi hari ini saya mengambil judul Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, terambil dari Matius 6 ayat 33. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas seluruh aspek kehidupan kita, yaitu menempatkan Tuhan Yesus sebagai prioritas utama di dalam hidup kita. Kata mencari menunjukkan usaha yang sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan Yesus yang utama dan terutama di dalam hidup kita, yaitu dengan mengejar perkara-perkara rohani yang lebih daripada perkara-perkara yang ada di dunia. Berarti, pertama yang kita cari yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, yang menggambarkan suasana hati yang aman, nyaman, damai sejahtera, serta sukacita yang lebih yang dirindukan oleh setiap manusia. Tetapi sebaliknya, dalam kenyataannya tidak seperti itu. Kita lebih suka untuk mengejar hal-hal dunia. Kita sering cemas, kita sering ketakutan, kita sering khawatir tentang apa yang besok kita makan, tentang hari esok apa yang kita minum, tentang apa yang akan kita pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kenapa kita harus cemas? Kenapa kita harus khawatir? Kenapa kita harus takut? Padahal ketika kita berdoa dan menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Bukan sebaliknya, ketika kita berdoa dengan list yang panjang, seolah-olah kita itu menjadikan Tuhan sebagai Santa Claus. Apa yang kita inginkan harus tersedia, apa yang kita mau harus disediakan, apa yang kita butuhkan harus dikabulkan. Bukan seperti itu. Prioritaskanlah Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan berjanji ketika kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, sebelum kita meminta, sebelum kita perlu apa yang kita butuhkan, Tuhan itu sudah tahu, karena Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan, Tuhan itu tahu apa kebutuhan kita. Oleh sebab itu percayalah, serahkanlah segalanya sesuatu sama Tuhan, karena Tuhan akan mengabulkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Tuhan sudah menyediakan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menghimbau kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita, apa yang kita butuhkan Tuhan pasti sediakan, apa yang kita perlukan pasti Tuhan juga sudah tahu. Marilah kita fokus kepada Tuhan, fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu